kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Kau yang layak, layak Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Raja segala raja, Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat nama-Mu, buat berkat-Mu. Engkau Raja dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara kita mau memuji Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat umat-Mu bersatu hati memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan kepada kami Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memberikan sukacita, Engkau yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kami yang senantiasa berharap kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang ke tempat ini bersama-sama, kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau, karena kami tahu Engkau Allah kami satu-satunya. Engkau Allah yang termulia, Engkau Allah yang terbesar dalam hidup kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana, mari katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Layak, mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari katakan, kita sekali kita katakan, Kau yang layak dipuji disembah, dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Semuanya penuh sukacita hari ini, amin. Mari kita mau bersorak, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Padamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu.
sukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa sukacita kita datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Saat kita berharap kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan dalam hati kita sukacita dan damai sejahtera. Itu mengalir dari hati kita. Bukan karena kondisi kita, bukan karena keadaan di luar. Tapi kita percaya karena ada roh Tuhan di dalam kita yang memberikan sukacita. Oleh sebab itu pagi hari ini Dia ada di sini. Mari kita mau terus datang mendekat kepada Tuhan. Nyatakan kerinduan kita bahwa kita mau selalu dekat dengan Bapa. Haleluya. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan.
Kekuatan yang baru Kau berikan kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Pengurapan yang baru juga Tuhan Kau curahkan buat setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati sukacita itu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Senantiasa kami mau dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari yang rindu Tuhan sekali katakan, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari sekali lagi saya undang semuanya bangkit berdiri sama-sama. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya ada hadirat Tuhan di tengah kami pada saat ini. Amin. Maka kami menikmati kasih dan kehadiran dalam hidup kami. Mari Roh Kudus terus mengalir dalam hidup kami. Kudus yang membajak setiap hati kami. Sehingga hati kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Pakaianmu yang terbatas ini boleh menjadi saluran berkat buat kami semua pada saat pagi hari ini. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan ya. Hari-hari ini kita sedang memasuki hari-hari, bahkan beberapa sinode menetapkan ini sebagai kita sedang masuk dalam minggu Advent sebelum kita akan merayakan Natal ya. Dan saya berdoa bahwa Natal itu tidak hanya sekedar sebuah perayaan buat kita, tetapi Natal boleh memberi makna rohani yang membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya di hari Natal ya. Sehingga tidak seperti saudara-saudara kita di beberapa negara, bahkan Natal itu hanya menjadi sekedar tradisi semata ya. Hari ini memang kita tidak merayakan, tidak sedang
kebaktian atau perayaan Natal, tetapi saya ingin membagikan kabar baik buat kita semua sehubungan dengan Natal. Kalau kita bicara tentang Natal, maka kita bicara tentang kasih dari Bapa kita di dalam surga. Yang setuju boleh anggukan kepala. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, itu bicara tentang bukti dari kasih Allah kepada kita manusia. Ya. Bukti dari kasih Allah kepada kita manusia. Maka hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dan saya beri judul Kuasa Kasih Bapa. Bahwa kasih yang Tuhan sediakan, Tuhan anugerahkan buat kita itu tidak hanya sekedar kasih, tetapi kasih yang di dalamnya terkandung kuasa yang dahsyat. Ya. Kasih yang di dalamnya terkandung kuasa yang dahsyat, yang dapat memberikan kita banyak hal di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bicara hari ini tentang kuasa kasih Bapa dan bertolak dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama. Saya ingin membawa saudara untuk melihat bersama-sama ayat ini. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, kita diingatkan tentang dua hal. Bahwa ada betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dari ayat ini maka saya ingin membagikan dua kebenaran penting yang perlu kita pahami dan kita jadikan sebuah pegangan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam ayat ini kita diingatkan tentang siapa Tuhan kita. Bahwa Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Ya. Jadi Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan kebenaran yang kedua yang kita temukan dalam ayat ini, bahwa betapa besarnya kasih dari Bapa yang Dia anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat hal yang pertama, bahwa dikatakan dalam ayat ini kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah? Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Allah. Dan dalam ayat ini ditegaskan lagi bahwa memang kita adalah anak-anak Allah. Jadi artinya kebenaran ini adalah hal yang harus kita percayai. Kita tidak perlu ragu tentang pernyataan Alkitab bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Kalau ada orang yang masih meragukan apakah saya betul-betul anak dari Bapa di surga, maka dia rugi besar. Karena memang ayat ini berkata, memang kita adalah anak-anak Allah. Maka kasih tahu di samping kiri kanan Bapak Ibu, memang Anda anak Allah. Iya. Ada yang ragu bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Ada yang ragu? Kenapa kita harus yakin bahwa memang kita adalah anak-anak Allah? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 itu menegaskan kepada kita.
Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ini kebenaran yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah Bapa kita dan kita anak-anaknya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-11. Itu mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jika kamu yang jahat, ini bicara tentang bapa di dunia. Katanya kalaupun ada bapa yang jahat di dunia, bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapamu yang di surga. Katakan sama-sama, apalagi Bapamu di surga. Kalau bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, maka satu hal yang perlu kita yakin sebagai bapa dan kita adalah anak-anaknya, Tuhan pasti akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan apapun kita, mari kita percayai kebenaran ini. Bahwa sesungguhnya kita sudah menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Janji yang perlu kita yakini dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan bukan pribadi yang jauh dengan hidup kita. Dia adalah pribadi yang dekat karena dia atulah Bapa kita yang ada di dalam surga. Bahkan janji yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17, dikatakan dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa katanya? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Katakan sama-sama, aku ahli waris. Sebagai anak kita dikatakan punya hak menjadi ahli waris. Sehingga kita berhak menerima janji-janji Allah. Tapi jangan lupa bahwa janji ini akan digenapi kepada orang-orang yang kata firman Tuhan mau menderita bersama-sama dengan Dia. Kadang orang Kristen ketika membaca ayat ini cuma melihat bagian atasnya saja. Ya. Tapi jelas firman Tuhan berkata di sini, kita akan mengalami janji ini ketika kita mau menderita bersama-sama dengan Dia. Maka firman Tuhan berkata, jaminan dari Tuhan sebagai Bapa kita di dalam surga, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Nah, kebenaran yang kedua yang kita temukan dari pembacaan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-1, bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jadi kasih yang Tuhan karuniakan kepada kita bukan kasih yang terbatas, bukan kasih yang kecil, bukan kasih yang kekurangan kasih, tetapi betapa besarnya. Katakan sama-sama, betapa besar. Jelas ayat ini berkata bahwa betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya. Pertanyaan saya, kira-kira menurut saudara, betapa ayat firman Tuhan ini yang dikatakan betapa besarnya, menurut saudara berapa besar sih? Seberapa besar kasih dari Tuhan? Seberapa besar? Kalau saudara bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi jawaban kepada kita. Kalau engkau ingin bertanya seberapa besar kasihku kepadamu,
dalam sebuah lukisan yang pernah saya lihat. Kemudian Tuhan Yesus merentangkan tangannya dan dia berkata, sebesar inilah. Jadi seberapa besar kasih Tuhan adalah sebesar pengorbanannya di atas kayu salib buat kita semua. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga ini harus menjadi keyakinan di dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Saya tidak tahu pengalaman kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Tapi apapun itu, mari kita melihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah. Sebelumnya dikatakan betapa besarnya kasih Allah. Dan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besarnya. Nah pertanyaan saya, saudara punya masalah? Saudara punya masalah? Menurut saudara, besarnya masalah saudara sama besarnya kasih Tuhan lebih besar mana? Lebih besar mana saudara? Ya. Nah ini yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bahkan saudara, di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa, apa saudara? Lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ini adalah bagian doa Rasul Paulus untuk umat Tuhan, untuk gereja Tuhan. Agar setiap umat Tuhan jangan sampai gagal paham tentang kasih dari Kristus. Maka kemudian dia berdoa supaya orang-orang kudusnya dapat memahami. Katakan sama-sama, memahami. Apa yang harus kita pahami? Di dalam doanya dia berkata, supaya orang-orang kudus paham betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan betapa dalamnya kasih Kristus. Jadi saudara boleh sebut dan saudara boleh mengatakan tentang besarnya persoalan, tantangan yang saudara hadapi dalam kehidupan kita. Tapi saya pastikan bahwa kasih Kristus, kasih dari Bapa di dalam surga adalah kasih yang lebih besar dari apapun persoalan kita. Amin saudara? Amin. Coba tengok di samping kiri kanan saudara. Nggak usah ngomong apa-apa, dia tahu maksudnya. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, saudara. Perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bahwa ada kasih yang betapa besarnya. Ya. Betapa besarnya. Kalau ada kata betapa besarnya, menurut saudara seberapa besar sih? Besar sekali ya. Karena begitu besar kasih Allah. Bahkan di Efesus tadi dikatakan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dan hari ini kita diingatkan untuk membuka mata iman kita dan melihat betapa besarnya kasih dari Tuhan tersebut. Jujur saudara, ada yang mungkin sedang mengalami masalah dan rasanya apa yang saudara anggap masalah yang besar itu meruntuhkan segala sesuatu di dalam hidup saudara. Bahkan meruntuhkan iman kita. Sehingga kita sulit berharap kepada Tuhan. Kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita menganggap masalahku terlalu besar. Kayaknya udah kiamat dunia ini gitu. Dan seolah-olah kita tidak dapat berbuat sesuatu lagi
karena besarnya masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Sebelum kita mengakhiri tahun 2023, ajakan firman Tuhan buat kita. Mari buka mata iman kita dan lihatlah ada kasih dari Bapa yang betapa besarnya buat kita. Amin, saudara. Saudara percaya ini? Saudara percaya? Bahwa ada kasih Bapa yang betapa besarnya. Betapa besarnya. Nah, cuman terkadang ada orang yang gak bisa melihat betapa besarnya kasih yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan karuniakan buat kehidupannya. Ya. Coba saudara lihat telapak tangan saudara. Dan saudara lihat ruangan ini. Kira-kira ruangan ini dengan telapak tangan saudara lebih besar mana? Lebih besar mana? Lebih besar ruangan sudah pasti ya. Coba saudara taruh telapak tangan saudara di depan mata saudara. Apa yang saudara lihat? Ruangannya kelihatan? Besar mana ruangan sama telapak tangan saudara? Besar mana? Jadi telapak tangan yang besar. Kenapa? Karena kita taruh telapak tangan kita persis di depan mata kita. Maka ada orang yang gagal paham tentang betapa besarnya kasih dari Tuhan. Karena dia letakkan masalah di depan mata dia. Masalah yang dia anggap besar dia taruh di depan mata dia. Maksudnya dia begitu berfokus kepada masalah yang dia anggap besar tersebut. Sehingga betapa besarnya kasih yang sesungguhnya Tuhan karuniakan kepada setiap anak-anaknya. Itu udah gak kelihatan lagi. Itu udah gak kelihatan lagi. Saya punya gambar ini saudara. Gambar nomor 1, kira-kira menurut saudara gambar apa? Boleh ya saya mendapat jawabannya? Kira-kira gambar nomor 1 itu gambar apa saudara? Cawan ya, cawan. Betul? Cawan. Itu kalau saudara fokus ke warna hitam. Coba saudara fokus ke warna putih. Yang saudara lihat apa? Dua muka yang saling berhadapan. Kok bisa beda? Gimana kita memfokuskan pandangan kita? Maka itu yang akan menjadi kesimpulan kita. Gambar nomor 2. Kira-kira gambar apa saudara? Gambar apa yang nomor 2? Ya? Ya? Wajah perempuan. Ya? Kalau kita fokus kepada warna putih. Coba kita fokus kepada warna hitam. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Seorang yang sedang bermain saksofon. Kalau kita fokus kepada warna hitam, seorang bermain saksofon yang akan kita lihat. Tapi kalau kita fokus kepada yang warna putih, maka kita akan melihat wajah seorang wanita cantik di situ. Jadi kesimpulan dan bagaimana kita berespon terhadap masalah kita, itu tergantung kepada bagaimana kita memfokuskan pandangan kita tersebut. Ketika kita fokus kepada besarnya masalah itu, maka jelas kasih Kristus yang betapa besarnya, yang begitu besarnya, yang panjangnya, tingginya, dalamnya, itu tak terukur. Itu nggak bisa kelihatan lagi. Itu nggak bisa kelihatan lagi. Satu gambar lagi saudara saya ingin perlihatkan. Ini gambar apa? Gambar apa saudara? Dua orang yang saling berhadapan. Kalau saudara fokus kepada warna merah. Coba saudara fokus kepada warna putih dan hijau di tengah. Itu ada apa? Apel yang sudah digerogotin, ya sudah dimakan. Jadi kesimpulan kita akan berbeda ketika kita fokus kepada salah satunya. Maka kalau kita terfokus, yang namanya masalah kan ya emang nggak bisa kita hindari, pasti akan ada.
Tapi kalau kita terfokus kepada masalah, maka betapa besarnya kasih, itu pasti udah gak bisa kelihatan lagi. Tapi kalau kita fokus kepada betapa besarnya kasih, kita membuka mata iman kita dan melihat betapa besarnya kasih, maka saya percaya masalah tidak akan membuat kita kehilangan senyum dan selalu ada dalam tangisan setiap hari karena merasa dunia sudah kiamat. Dan ingat saudara, tadi firman Tuhan berkata memang kita adalah anak-anak Allah. Bapa kita di surga adalah Bapa yang peduli dengan kehidupan kita. Sehingga apapun pengalaman hidup yang sudah kita jalani di tahun 2023 ini, tidak harus membuat kita pesimis menatap masa depan kita. Karena kita punya kasih dari Bapa yang betapa besarnya dalam kehidupan kita. Nah saudara, ada contoh yang saya ingin sampaikan kepada saudara sehubungan dengan kebenaran ini. Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 itu bercerita tentang 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan setelah 40 hari mereka melakukan pengintaian, maka kemudian mereka kembali kepada Musa dan kepada bangsa Israel dan menyampaikan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Dan ayat 31 dan 33 ini berkata, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 pengintai yang mengintai tanah Kanaan mengambil kesimpulan seperti ini. Bahwa kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33 dalam bilangan pasal 13 dikatakan juga kami saudara? Lihat di sana ada orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan saudara? Kami melihat diri kami seperti belalang. Seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini kesimpulan dari 10 pengintai. Ketika mereka selesai melakukan pengintaian di tanah Kanaan. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-30, Kaleb termasuk Yosua memberikan kesimpulan yang berbeda, saudara. Di dalam ayat yang ke-30 ini dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb dan Yosua punya keyakinan yang berbeda. Punya kesimpulan yang berbeda. Bahwa enggak, kita pasti akan mengalahkannya. Pertanyaan saya, kira-kira musuh yang mereka lihat di Kanaan sama enggak? Sama enggak? Wilayah yang mereka intai itu sama enggak? Sama. Tapi kenapa kesimpulan mereka berbeda antara 10 dan antara yang 2 pengintai? Kenapa saudara? Karena yang 10 pengintai fokus pandangan mereka kepada orang enak yang raksasa. Sehingga mereka melihat diri mereka seperti belalang. Dan kalau itu yang terjadi, ya pasti gak akan mungkin untuk melawan orang Kanaan. Gak akan mungkin untuk bisa mengalahkan mereka. Tapi Kaleb, dia tidak memfokuskan pandangannya kepada orang raksasa, orang enak tersebut. Tetapi dia memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Yang sudah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Yang sudah melakukan banyak mujizat buat mereka. Yang sudah membelah Laut Tebrau. Tuhan
Itu yang dilihat oleh Kaleb. Sehingga masalah yang mereka hadapi, yang mereka lihat ada di Kanaan itu, tidak menjadi persoalan buat dia. Satu keyakinan dia, kita akan maju dan kita pasti akan mengalahkannya. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan menang menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Tergantung kemana kita memfokuskan pandangan iman kita. Jangan sampai gagal fokus, saudara. Katakan sama-sama gagal fokus. Ya, kasih tahu di samping kiri kanan saudara, jangan gagal fokus. Ya. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Bahkan dia memberi hidupnya untuk menjadi Bapa kita. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Dan keyakinan ini yang perlu harus kita terus bangun dalam hidup kita. Sehingga menghadapi apapun dalam hidup kita, iman kita tidak akan ciut. Tapi iman kita akan terus teguh di dalam Tuhan. Karena kita percaya dan kita mengarahkan mata iman kita untuk memandang kepada satu pribadi yang namanya Tuhan. Yang memberi hidupnya untuk menjadi Bapa kita di dalam surga. Amin. Amin. Saudara punya masalah? Apa yang saudara lihat ketika saudara melihat masalah? Ya. Telapak tangan atau ruangan ini yang saudara lihat, ya. Ketika kita fokus kepada yang gelap-gelap, yang warna hitam, maka respon kita pasti akan merasa ciut dan pesimis dengan kehidupan kita. Tapi sekali lagi ketika kita memfokuskan pandangan mata iman kita kepada Tuhan, maka kita akan berani terus melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dan firman Tuhan berkata dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama buat kita. Kalau dia sanggup membelah laut Teberau, kuasa yang sama yang dia bisa sediakan, yang dia bisa nyatakan buat kita sampai hari ini. Sehingga apapun persoalan kita, ada jalan yang Tuhan buka, yang Tuhan bisa bukakan buat kita. Asal apa? Tergantung sekali lagi kemana kita memfokuskan pandangan kita. Kemana kita memfokuskan pandangan kita. Satu contoh lagi saudara. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 39. Ini kisah tentang Daud melawan Goliat. Ya. Daud melawan Goliat. Di dalam ayat yang ke-11, dalam pasal 17 ini dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa saudara? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Itu Saul dan bangsa Israel. Ketika mereka melihat pahlawan Filistin yaitu Goliat, mendengar perkataan yang dia ucapkan, maka Saul dan tentaranya ciut. Dikatakan mereka cemas dan mereka ketakutan. Tapi kemudian ayat yang ke-32, selanjutnya ayat 32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini kata Daud. Ini kata Daud. Kalau saudara lihat gambarnya, ini pertarungan yang sesungguhnya tidak berimbang. Karena dikatakan Daud masih kemerah-merahan pipinya, sedangkan Goliat sudah adalah pahlawan Filistin yang sangat berpengalaman dalam berperang. Saul adalah seorang raja Israel yang juga seorang pahlawan bangsa Israel. Tetapi ternyata ketika melihat Goliat, hatinya cemas dan kemudian dia sangat ketakutan. Tapi kok Daud
dia punya pernyataan yang berbeda. Dia justru berkata, jangan seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dan Alkitab mencatat dalam 1 Samuel pasal 17 ini, akhirnya Goliat mati di tangan Daud, bukan di tangan Saul. Pertanyaannya, kok Daud begitu berani gitu menantang Goliat, pahlawan bangsa Filistin? Kira-kira kenapa dia bisa berani? Kenapa saudara? Karena yang dia lihat bukan Goliat. Yang dia lihat dan dia yakini Tuhan yang perkasa. Yang berjanji bersama dengan dia, menyertai dia. Yang sudah mengurapi dia. Maka sekalipun Goliat ada di depan mata dia, Goliat yang begitu menakutkan bagi Saul, itu tidak buat Daud. Kenapa? Karena yang lihat pada saat itu bukan Goliatnya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan yang perkasa. Saudara boleh punya masalah. Dan wajar kalau kita memikirkan masalah tersebut. Tetapi mari kita jangan berfokus kepada persoalan tersebut. Pandang Tuhan yang hebat. Lihat Tuhan yang dahsyat. Yang sekali lagi kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Menarik di sini dalam pertempuran dengan Goliat. Ketika dia mengayunkan ali-alinya dan kemudian batunya itu kena kemana? Kena kemana dari Goliat? Kena ke dahi. Apa kebetulan? Menurut saya enggak. Kenapa ke dahi? Dan itu mematikan Goliat pada saat itu. Kira-kira kenapa? Karena saya yakin Tuhan sedang mengingatkan umat Tuhan. Orang yang percaya membaca kebenaran firman Tuhan. Bahwa menjalani kehidupan kita, jangan mengandalkan logika berpikir kita. Mari pakai mata iman kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau secara logika nggak mungkin menang. Ini pertempuran yang tidak berimbang. Daud masih kemerah-merahan pipinya, belum pernah ada di medan pertempuran. Sementara Goliat pahlawan gagah perkasa dari Filistin. Tetapi kemudian Daud datang kepada Goliat, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak. Tapi aku mendatangi engkau demi nama Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Yang dia lihat adalah Tuhan yang hebat. Dan disitulah letak kemenangan Daud. Sehingga dia bisa memenggal kepala Goliat. Tidak hanya membunuh, tetapi dia memenggal kepala Goliat. Kok bisa? Kok bisa? Karena Tuhan yang diimani Daud bersama dengan dia. Karena Tuhan yang diimani Daud menyatakan dirinya kepada Daud. Karena apa? Karena pandangan imannya. Karena pandangan imannya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun pengalaman yang sudah kita jalani di tahun 2023, ada yang sempat rugi di tahun 2023, Saudara? Ada? Oh enggak ada ya? Wih, untung semua ya. Ya. Saya tidak tahu apa masalah yang sempat kita hadapi, sempat kita alami, sempat kita rasakan di tahun 2023. Tapi jangan itu membuat kita pesimis menatap hari depan kita. Sekali lagi jangan lihat masalah, jangan lihat persoalan, lihat betapa besarnya kasih dari Bapa buat kita anak-anaknya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya.
Saya ingin kita nyanyikan lagu refnya saja. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup. Sambil saya mengajak kita untuk berdiri. Sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi dengan iman, mari katakan bersama. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mungkin ada di antara saudara yang imannya ciut, yang hatinya cemas karena ada persoalan yang mewarnai hidup saudara di tahun 2023. Hari ini mari percayalah bahwa ada Tuhan kita yang dahsyat. Dia menjadi Bapa kita yang berjanji sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita anak-anaknya. Sebagai Bapa Dia berjanji sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita anak-anaknya. Namun mungkin ada masalah yang terjadi dalam hidup saudara karena saudara mengalami gagal fokus. Hidup saudara seperti seorang yang sedang merana karena saudara kehilangan harapan kepada Tuhan kita yang hidup. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, celikkan mata imanku, sehingga aku dapat memandang betapa besarnya kasih Bapa buat kami. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Tangan kiri saudara-saudara taruh di dada saudara. Percayalah, pada Tuhan yang dahsyat yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara. Jangan gagal fokus. Arahkan mata saudara, mata iman saudara kepada Tuhan yang hebat. Kadang mungkin melampaui segala pengetahuan kita. Kita tidak tahu bagaimana mungkin persoalan itu bisa selesai. Tapi percayalah ada Tuhan kita yang tidak terbatas. Kasih-Nya mengandung kuasa yang dahsyat, yang sesungguhnya Dia sediakan buat hidup saudara. Kita semua, hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami. Celikkan iman kami. Celikkan mata iman kami. Sehingga kami boleh tetap dapat pada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami kalau kami meletakkan masalah kami di depan mata kami dan kami tidak dapat melihat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini pulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami akan menang.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami akan maju. Kami akan memiliki janji Tuhan. Karena kami percaya Engkau setia dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepada Tuhan. Biar sebagai seorang anak kami terus terhubung kepada Bapa di dalam surga. Biar kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak di hadapan Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, nurut kepada Bapa di dalam surga. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Allah Roh Kudus yang terus bicara dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.